Adapun kabar-kabar dari para sahabat dan lainnya yang mengabarkan tentang masalah ridha terhadap ketentuan Allah, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, orang yang pertama kali dipanggil ke surga pada hari kiamat adalah orang-orang yang memuji Allah Ta'ala pada setiap keadaan, baik keadaan senang atau keadaan susah. Itu mereka-mereka yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui adanya hisab, tidak mengetahui adanya mizan, tidak mengetahui adanya sirat, namun mereka dari kubur langsung diterbangkan Allah ke dalam surga. Ditanya mereka, apa amalan kalian? Sehingga kalian tidak tahu hisab, tidak tahu timbangan amal, tidak tahu titian siratal mustaqim. Mereka menjawab, nahnu alhammadun fi kulli hal, kami adalah orang yang selalu memuji kepada Allah pada tiap-tiap keadaan. Baik keadaan senang kami memuji Allah, dalam keadaan susah memuji Allah, dalam keadaan sihat alhamdulillah, dalam keadaan sakit alhamdulillah. Nah, itu orang yang pertama kali dipanggil masuk ke dalam surga. Para ulama mengajarkan kita bagaimana caranya supaya kita bisa sedikit demi sedikit untuk jadi orang yang selalu memuji Allah dalam setiap keadaan. Mereka mengajarkan antara lain caranya adalah selalu memandang yang baik daripada memandang yang tidak baik. Umpamanya kita sakit, yang kita pandang itu jangan sakitnya. Kalau kita pandang sakitnya, kita kada bisa alhamdulillah karena sakit. Nah, kayak apa cara supaya kita sakit ini bisa alhamdulillah? Kita pandang sihatnya. Sakit hari ini, tapi kita satahunan ini bilang kada ada sakit. Nah, pandang nang satahunannya itu, lalu kita bisa mengucap alhamdulillah. Amun kita pandang nang sakit hari ini, kada kawa alhamdulillah. Nah, itu salah satu caranya, pandang yang baiknya. Nah, jangan memandang nang sakitnya itu, karena bila memandang sakitnya walaupun sedikit, kada kawa alhamdulillah kita. Umar bin Abdul Aziz berkata, tidak ada tertinggal bagiku kegembiraan kecuali pada tempat jatuhnya takdir. Artinya, setiap takdir Allah yang datang kepadaku selalu kusambut dengan kegembiraan. Nah, itu maksudnya. Apapun yang ditakdirkan Allah kepadaku selalu kuhadapi dengan kegembiraan. Dan seseorang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, apa yang kamu senangi? Maka ia menjawab, apa yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang aku senangi. Apa yang ditakdirkan Allah itulah yang aku senangi. Maimun bin Mihran berkata, barang siapa tidak riba dengan qada, tidak riba dengan ketetapan Allah,
maka tidak ada obat bagi kebodohannya itu. Artinya orang yang tidak ridha dengan ketetapan Allah itu orang yang sangat bodoh, yang tidak ada obat bagi kebodohannya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan sesuatu, sehingga keadaan-keadaan itu menjadi berjalan dengan bagus sampai kepada masanya. Nah, contohnya Allah menciptakan dunia. Nah, dunia ini diciptakan Allah ada masanya. Satu saat dunia ini hilang. Nah, cuma dari dicipta Allah sampai akhir dunia itu, dunia mesti berjalan dengan normal, dengan bagus. Nah, untuk perjalanan dunia ini agar normal, agar bagus sampai kepada masa akhir dunia, Allah menentukan cara-cara, Allah menentukan susunan-susunan, peraturan-peraturan bagaimana supaya dunia itu bisa berjalan bagus. Nah, ditetapkanlah oleh Allah, salah satunya adalah manusia yang mengelola dunia ini. Bagaimana manusia ini agar bisa mengelola dunia ini? Allah menetapkan ada manusia yang ditetapkan Allah menjadi pemimpin. Nah, itu ketetapan Allah. Si fulan ini diandak Allah jadi pemimpin. Samuan pemimpin kada tak atur dunia. Misalnya samuan manusia diangkat Allah jadi pemimpin, siapa yang dipimpin? Kada ada lagi. Nah, tentu pemimpin ini terbatas, orangnya diciptakan oleh Allah. Sebagai manusia lagi ada yang diciptakan oleh Allah untuk kelangsungan dunia ini sampai menuju masa akhirnya itu menjadi rakyat. Nah, ada jadi rakyat. Rakyat ini pulang macam-macam ditentukan oleh Allah. Ada rakyat yang kaya. Kalau seluruhnya kaya, dunia hancur. Dunia jadi hancur. Kalau semua penduduk dunia ini kaya raya, dunia kada akan sampai kepada masanya, hancur terlebih dahulu. Andai kata miskin seluruh dunia, sama aja juga, dunia akan hancur kada sampai pada masanya. Nah, itu kebijaksanaan Allah. Allah menetapkan si A jadi orang kaya tahun ini, karena tahun akan datang karena ini jadi si B pulang jadi orang kaya. Nah, bagiliran ditetapkan oleh Allah untuk berjalannya dunia sampai kepada masa akhirnya. Nah, itu ketetapan sudah oleh Allah. Ada yang disihatkan oleh Allah, ada yang disakitkan oleh Allah. Tujuannya apa? Supaya ada ini, ada itu, ada obat, ada tabibnya, ada dokternya, ada semua. Tujuannya saling satu kait bakait, yang intinya kemaslahatan dunia ini. Nah, jadi kita ini diciptakan oleh Allah dengan keadaan seperti demikian. Kita wajib ridha dengan ketetapan Allah itu. Wajib kita ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Nang jadi pemimpin, nang jadi buruh, nang jadi nelayan, nang jadi tani, nang jadi guru, semua itu Allah tetapkan untuk kelangsungan dunia ini menuju batas akhir diciptakan dunia tadi. Al-Fudail berkata, jika kamu tidak sabar atas takdir Allah, niscaya kamu tidak sabar atas takdir dirimu sendiri. Abdul Aziz Ibnu Abi Rawat berkata, tidak ada masalah pada memakan roti gandum dan juga syair, dan tidak ada masalah pada memakai kain wol dan bulu. Akan tetapi yang menjadi masalah itu mengenai ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Kita makan yang nyaman, makan yang kada nyaman, itu kada jadi soal. Yang diperhitungkan Allah itu ridhanya kita kepada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jadi ujar Ibnu Mas'ud, ibaratnya berpilih itu mana baiknya, menjilat bara api sampai mulutnya hangus, lebih baik itu daripada apa? Daripada mengucapkan kata-kata yang menunjukkan tidak ridhanya dia kepada ketetapan Allah. Jaka hitam datang hari ini, kata kayak ini bang jadinya. Nah itu modelnya kayak itu. Jaka hitam jalan situ selamat, tapi kamu ada jalan situ makanya bahaya. Nah ucapan-ucapan itu lebih baik menjilat bara api daripada mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, karena kalimat itu menunjukkan ketidakridaannya dia kepada yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumah misalnya kita kehilangan, sekalinya kada ingat mengunci lawang anak buah nih, kada ingat menyunduk naiki maling, hilang sudah hartanya. Jaka ikang sunduk halawang pak ada naik kadanya maling. Nah ya kayak itu modelnya. Nah sudah terjadi. Nah itu mengeritik ketetapan Allah. Ucapan seperti itu lebih berbahaya daripada menjilat bara api. Seorang laki-laki melihat luka di kaki Muhammad bin Wasi'. Laki-laki itu lalu berkata, sesungguhnya saya merasa kasihan kepadamu karena luka yang ada di kakimu ini. Kasihannya pianlah luka di batis itu. Maka Muhammad bin Wasi' menjawab, sesungguhnya saya bersyukur atas lukaku ini. Bersyukur atas lukaku ini ketika saya terluka, karena saya terluka di kaki, tidak di mata. Diriwayatkan pada cerita-cerita kisah-kisah Bani Israel bahwa seorang abid beribadah kepada Allah pada masa yang lama. Lalu ia bermimpi dalam tidurnya, seseorang berkata kepadanya, perempuan si anu yang mengembala itu kawanmu nanti di surga. Dalam mimpi itu bangun guring si abid ini mimpi tadi, maka ia bertanya-tanya tentang perempuan pengembala itu. Di mana ada sini perempuan yang mengembala, takunakan sana, takunakan sini, sampai ia mendapatkannya, akhirnya bertemu. Maka ia meminta perempuan itu menjamunya selama 3 hari. Abid ini minta kepada perempuan itu hendak menginap 3 hari. Jadi si abid, wahai perempuan, nah, aku nak bermalam di rumah itu bolehlah 3 hari. Nah, apa tujuannya? Untuk melihat amal perbuatannya, hendak mengetahui apa wiridan si perempuan nih, sampai dikatakan kena kawan di surga. Apakah bacaannya nih, apakah amalannya? Jadi hendak bermalam di rumah situ zaman tahu. Adalah halnya si abid, ia sepanjang malam beribadah. Abid ini bila malamnya beribadah, beribadah. Dan perempuan itu tidur sepanjang malam. Perempuan tadi guring aja, kada pernah beribadah ada. Abid selalu berpuasa di siang hari, sedangkan perempuan itu tidak berpuasa. Apa nih kawan di surga kayak ini nih? Maka abid bertanya kepadanya perempuan, apakah tidak ada amalmu yang lain? Perempuan itu menjawab, demi Allah tidak ada selain apa yang telah kamu lihat, dan saya tidak mengenal amalan yang lain. Perempuan itu berkata, ya perempuan tadi ada satu perilaku yang ada padaku, yaitu jika saya dalam kesulitan, saya tidak mencita-cita supaya saya dalam kelapangan. Jika saya dalam keadaan sakit, saya tidak mencita-cita supaya saya dalam keadaan sehat. Mengaku tuh garing, ku terima garing. Kadada aku mudahan laka sigar kadada. Ku nikmati garing itu.
Jika saya berada pada panas matahari, maka saya tidak mencita-cita supaya saya berada pada naungan. Artinya kalau musim ini musim panas, kadada hati ini hendak kepingin musim dingin. Nah, kadada. Artinya apa? Menerima dengan lapang hati apa yang diciptakan, ditakdirkan oleh Allah. Maka si abid meletakkan tangannya di atas kepalanya dan ia berkata, apakah ini satu perilaku? Demi Allah, ini perilaku yang besar, yang mana para abid lemah daripada perilaku ini. Ini menunjukkan bahwa amal hati lebih berharga daripada amal zahir. Para ulama, para orang-orang sufi, orang-orang wali yang sudah meninggal, sudah wafat, ada pemimpin yang hidup, amalan apa yang paling bermanfaat di akhirat? Ternyata bukan banyak sembahyang, ternyata bukan banyak puasa, tetapi ada amal-amal hati, ada amal-amal hati, amal-amal ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal yang sangat bermanfaat di sisi Allah. Nah, kenapa amal hati itu lebih berharga di sisi Allah dari amal zahir ini? Karena amal zahir ini diperbuat, sembahyang, puasa diperbuat, kita lakukan, itu tujuannya untuk memperbaiki hati. Nah, tujuannya untuk memperbaiki hati. Dari sembahyang itu terdapat pelajaran-pelajaran bagaimana kita mendidik hati. Dari puasa terdapat pelajaran-pelajaran bagaimana kita mendidik hati. Dari bayar zakat didapat pelajaran bagaimana kita mendidik hati. Seluruh amal zahir ini itu fungsinya adalah untuk mendidik, memperbaiki hati. Untuk memperbaiki hati. Sembahyangnya rajin, puasa sunatnya rajin, sedekahnya rajin, tapi orang ini kadang-kala karena bala amuk, kadang-kala karena musibah amuk. Ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah zahir itu belum menyentuh hatinya. Titik itu kadang-kala didustai. Kalau soal penyedekah nomor 1, soal sembahyang pembanyaknya, puasa hari-hari 3 bulan sekali puasa, tapi disinjur orang sedikit saja lo panas saja tuh. Nah, ini menunjukkan bahwa sembahyang sekian banyak, puasa zakat belum lagi sampai kepada pendidikan hatinya, belum sampai. Andai kata itu sudah sampai kepada pendidikan hati, maka aldal khalqi, gangguan-gangguan dari makhluk, gangguan-gangguan dari apapun yang menyakiti hatinya itu berlalu di telinganya, kada akan singgah di dalam hatinya, karena sudah dibina oleh ibadah-ibadah sembahyang, puasa, sedekah dan lain-lainnya. Jadi kadang alih meminandui manusia, kadang alih meminandui orang itu. Apakah sembahyang orang ini baik atau kada? Puasanya baik atau kada? Sedekahnya baik atau kada? Lihati hatinya, lihati sikapnya, bagaimana yang menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Bila menghadapi tantangan yang gelabak-gelabak kayak cacing kepanasan, nah berarti belum apa-apa lagi nih tuh. Berarti belum sampai lagi amal zahir itu ke dalam hatinya, ada sampai lagi.